Kenalkan, namaku Satira Isfandiari. Aku biasa dipanggil Evi. Aku penderita schizofren alias gangguan jiwa berat. Karena saya pengen sembuh, saya harus sembuh, saya kepingin lihat anak-anak saya. Terus kepingin lihat mereka punya ibu yang sakitnya bisa diobati, bisa ketemu lagi sama ibunya. Inilah kisah seorang penderita schizofrenia. Orang-orang yang tak mengenalku pasti mengira kalau hidupku baik-baik saja. Tapi sebenarnya, 8 tahun ini hidupku seperti sampan di amuk badai. Sudah lama aku dinyatakan positif menderita schizofrenia atau sering disebut gangguan jiwa berat. Karena sakitku, aku seolah menciptakan dunia sendiri. Muncul berbagai bayangan atau halusinasi aneh di kepalaku. Aku seolah lepas dari dunia nyata. Selama 5 tahun itu saya gila. Halusinasinya banyak sekali. Pikiran saya cuman melamun, menerawang. Karena saya nggak mau melihat dunia nyata. Saya membangun dunia saya sendiri. Semua berawal dari 8 tahun yang lalu. Tahun 1992, aku menikah dengan seorang laki-laki. Sebut saja Jatmiko. Buatku, Jatmiko adalah pria yang sangat baik. Baru setelah menikah, aku tahu dia punya kebiasaan buruk. Kukira menikah denganku semuanya akan baik-baik saja. Tapi meskipun telah dikaruniai 2 buah hati, Mas Jatmiko masih juga tak berubah tabiat buruknya. Ini buktinya apa, Mas Jatmiko? Malahan ia mulai berani bermain-main dengan wanita lain. Sudah kamu selalu kalau bisa. Mas Jatmikonya kan jauh dari saya. Terus dia punya teman namanya Nia. Terus pacaran sama Nia. Aku menemukan sebuah surat yang isinya sangat mesra. Mulai saat ini, kamu harus hidup sendiri. Kamu tanggung akibatnya sendiri. Saya akan hidup bersamanya. Aku sangat terpukul saat itu. Jangan kamu merebut dia lagi dariku. Pikiranku sudah mulai melayang kemana-mana. Dia sudah suamiku. Aku stres dan mulai ketakutan tanpa alasan. Mas Jatmiko, jangan tinggalkan aku. Mulai saat ini, kamu hidup sendiri. Jangan tinggalkan aku. Dia bukan suamimu lagi. Jangan pernah kamu ngerebut dia lagi dariku. Jangan tinggalkan aku. Ini bukan suamimu lagi. Aku mencintaimu, Mas Jatmiko. Kamu akan menjanda. Kamu akan menjanda. Dia sudah suamiku. Waktu saya nemuin surat surat cintanya ceweknya Mas Jatmiko, terus saya pusing-pusing gitu, terus kelakuannya aneh kan, mau mukul batu segala. Terus sama ibu mertua saya dibawa ke psikiater. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhku.
Aku sering merasa pusing dan jadi lebih mudah sakit. Dari kejadian itu, Mas Jatmiko malah menceraikanku dan buah hatiku ikut bersamanya. Sekejap dunia rasanya gelap. Tahun 97, saya nggak tahu kenapa pusing lagi seperti dunia ini mau kiamat rasanya. Lihat jendela-jendela itu pada terhempas kena angin gitu. Saya rasa udah mau gempa bumi, mau kiamat itu. Kejadian selanjutnya membuatku merasa seperti orang kurang waras. Tiba-tiba saja aku sering membayangkan hal-hal aneh. Setelah tahun 97 saya nggak minum obat. Sampai 5 tahun saya nggak minum obat. Saya sakit. Ada halusinasi, ada bayangan-bayangan gitu. Setiap kali sendirian, aku merasa ada seseorang di belakangku, menyentuhku, bahkan berbisik di telingaku. Tak hanya sekali, namun setiap hari, setiap jam dalam kehidupanku. Aku mulai sering menjerit-jerit dalam tidurku. Bayangan-bayangan itu bagai merasuk dalam jiwaku. Lama-kelamaan tubuhku seperti bukan milikku lagi. Aku sering melakukan perbuatan berbahaya yang bahkan aku sendiri tidak menyadarinya. Saya ke masjid, bawa anak saya Gibran, anak saya yang kedua. Saya mau sholat Jumat supaya nggak kiamat. Sholat Jumat dulu, kan kalau menyebut nama Allah, katanya kiamatnya ditunda 40 tahun lagi. Tapi ternyata aku malah merusak masjid katanya. Panggil ibunya ini deh. Ini saya ikut. Kenapa? Kamu udah nyatu. Bawa pulang nih Pak. Kamu bikin apa? Penyimak aja. Aku yang menunda kiamat. Ya bagaimana? Kamu udah. Assalamualaikum. Bu, itu si Evi ngamuk-ngamuk di masjid, Bu. Ya ampun, ayo kita lihat. Ibuku mulai menyadari aku sakit. Bagi orang awam, mungkin penyakitku ini lebih mirip kegilaan. Karena tak tahan melihat tingkahku, ibuku membawaku ke sebuah pesantren di Jawa Timur. Cuman ibadah.
aku hanya sesaat. Saat itu aku memang belum sembuh betul. Tapi salah satu kakakku malah menikahkanku dengan seorang laki-laki yang tidak kukenal dengan baik. Kalau saran saya memang sebaiknya dia punya suami yang mau ngerti gitu. Yang mau ngerti, yang bisa dia care 100% ya, sharing, konseling dia, sehingga dia tuh ada tempat ditanya-tanya gitu loh. Jadi tidak kayak layangan putus ke sana kemari. Kalau dia sudah punya suami, dia bisa ngurus anaknya, ya udah. Saya pikir itu satu-satunya obat. Karena saya takut, saya nurut. Jadinya apa saja keputusan kakak. Lagi-lagi aku ditinggal suamiku. Saat itu aku sedang mengandung anaknya. Saya disuruh buat pernyataan bahwa sudah bukan istrinya lagi dan anak yang dikandung bukan anaknya. Aku hidup dengan kegilaanku di suatu tempat di Lasem. Tingkahku semakin tak karuan. Padahal saat itu kandunganku semakin membesar. Badanku saat mengandung, semakin sering bayangan halusinasi itu menggangguku. Sampai-sampai mau melahirkan saja aku tak bisa merasakannya. Waktu malam saya pulang dari Jogja ke Lasem, saya tidur di depan TV. Terus saya merasa perut saya sakit sekali, seperti mau melahirkan. Saya sudah bilang sama Mbah To yang jaga rumah itu kalau saya mau melahirkan, tapi nggak percaya. Terus Mbah To pergi, jam 8 pagi, nggak ada orang sama sekali, keluar sendiri bayinya di depan TV. Tapi untunglah dia selamat. Ada orang yang menolongku dan anakku saat itu. Pulang dari Rembang terus ke Jogja ke rumah kakak. Saya ada tekanan-tekanan lagi dari kakak saya. Sampai saya pergi dari rumah. Dasar perempuan gak tahu diri, banyak ngomongin aku. Bunuh kamu, bunuh kamu, bunuh kamu. Awas, saya perempuan gak tahu diri. Awas, Esti, sabar bisa pasti. Bunuh aku, dibawa masuk aja belum. Mungkin aku disangka kesurupan. Ayo, kamu. Mungkin itu hanya bayanganku. Masuk kamu, aku gak berani sama kamu. Masuk. Saat itu aku tak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Yang aku tahu, aku merasa tak diperlakukan dengan benar. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Setan keluar. Ya dipukul, dilempar, di apa itu untuk pengobatan. Maksudnya untuk pengobatan, tapi saya nggak merasa saya diobati, justru saya merasa saya dianiaya. Maka saya ke kantor polisi, tapi saya nggak tega untuk melaporkan kakak saya sendiri. Jadi dari kantor polisi saya minta antar ke Gracia, barangkali saya bisa diobati.
Begitulah, berhari-hari aku lalui semua sendiri di rumah sakit tanpa tahu kalau anakku tak dirawat dengan baik. Kata perawat saya waktu home visit ke rumah kakak saya, anak saya itu malnutrisi. Saya baru pindah ke sini, ini kan belum siap, air kamar mandi belum ada, apa enggak ada. Adanya cuma makanan seadanya, roti tawar atau apa. Kalau dilembutkan, dimakan kan enggak apa-apa, nyatanya anaknya enggak sakit, enggak mencret, enggak apa, sehat malah gemuk. Sekarang aku sudah keluar dari rumah sakit jiwa Gracia. Tapi aku harus tetap menjalani rawat jalan. Aku tinggal bersama kakakku yang lain, Nurul. Dialah yang sekarang menanggung semua hidupku dan anakku. Begitu juga dengan pengobatanku. Itulah aku sekarang. Aku memang belum sembuh. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika bisikan-bisikan itu mulai datang, aku terus berusaha menyibukkan diri. Buku hasil tulisanku juga akan menjadi kenangan berharga buatku. Malah kalau sekarang aku membaca buku pertamaku, aku ingin tertawa. Kok bisa ya aku seperti itu? Lucu sekali, saya baca lagi kok saya pernah kayak gitu, pernah merasa seperti itu. Aku ingin sembuh untuk 3 buah hatiku. Aku tak mau anak-anakku malu padaku. Aku ingin buktikan kalau aku bisa sembuh dan bisa mengeluarkan lagi karya terbaikku. Sekarang aku sudah membuat bukuku yang kedua. Semua aku persembahkan untuk ketiga anakku dan keluarga yang aku cintai. Ya, memang aku ingin buku kedua aku juga menuai sukses. Tapi bukan itu harapan terbesarku. Aku hanya ingin sembuh demi anak-anakku.